berarti benar-benar sibuk ya. Iya. Makasih banget loh udah nyempetin waktu kesini di tengah kesibukan kamu. Oke, kalau gitu habis dari sini nanti mau kemana nih? Aku mau pulang, mau ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Dia bener-bener lagi Hektik banget. hektiknya ya. Iya. Semangat ya, Iya. pasti kamu bisa. Oke. Jadi hari ini kesini kita kan udah janjian untuk berarti kan ada yang mau diceritain gitu ya. Tapi sebelum cerita aku mau kasih tahu dulu nih. Nanti ceritanya kita santai aja. Kamu boleh nyeritain semuanya. Nanti nggak perlu takut bakalan kemana-mana karena yang kita ceritain di sini akan tersimpan di dalam ruang lain aja antara kamu dan aku. Oke, jadi nanti ceritanya santai aja lah pokoknya, biarin ngalir semuanya, diceritain semua perasaannya yang lagi kita rasain hari ini. Oke kak. Oke, jadi udah siap belum nih? Udah. Boleh mulai cerita kalau kayak gitu. Jadi kak, sebenarnya saya lagi capek, benar-benar capek banget kak di semester 3 ini. Karena setiap hari itu rapat UKM ya kak, hampir setiap hari itu rapat UKM. Terus tugasnya juga itu banyak banget, jadi kayak kepala saya tuh kayak mau pecah gitu kak. Oke, jadi benar-benar lagi capek-capeknya ya akhir-akhir ini, udah karena rapat UKM, juga karena tugas-tugas yang lagi Iya banyak-banyaknya, kak. bikin kamu ngerasa kakak capek banget sampai kepalanya mau pecah gitu ya. Oke, terus apa lagi nih yang itu? Gimana kak, kan jadi kan saya rapat UKM itu kan kak pulangnya malam terus ya, sampai rumah tuh harus ngerjain tugas. Akhirnya kan kayak saya tuh kurang tidur kak, dan waktu di kelas itu karena kurang tidur jadi kan ngantuk ya kak, jadi kayak nggak fokus gitu merhatiin dosen. Nah itu karena itu saya ngerasa nilai saya tuh anjlok banget kak di semester ini. Oke, jadi karena kamu lagi sibuk-sibuknya rapat UKM, sampai pulang malam tuh malah buat nilai kamu jadi anjlok gitu ya. Oke, emangnya kalau misalnya rapat UKM itu sampai jam berapa sih biasanya? Itu tuh kalau misalnya rapat UKM, kalau misalnya pembahasannya alot gitu ya kak, itu tuh kayak bisa sampai jam 8 atau jam 9 malam kak. Jadi kayak bener-bener pulang rapat itu kan kayak jam 8 ya kak, terus habis itu sampai rumah tuh masih ngerjain tugas. Habis ngerjain tugas, itu kan tugasnya kan nggak cuma satu matkul aja ya kak, jadi kayak bisa selesai tuh kayak jam 2 jam 3 malam gitu kak. Berarti kamu selesai kegiatan sehari-harinya itu bisa jam segitu, tidurnya juga kurang juga. Itu mempengaruhi nilai-nilai kamu nggak sih? Itu mempengaruhi banget kak, padahal kan ya kak kalau dipikir tuh awal saya mau ngambil UKM ini kan karena saya mau belajar kayak manajemen waktunya ya kak, kemudian tanggung jawab sama disiplinnya. Kapan sekarang malah saya kak yang nggak disiplin sama diri saya sendiri. Oke, jadi sebenarnya niat awal kamu ikut UKM itu ingin berprestasi gitu, tapi justru itu malah buat nilai-nilai kamu anjlok. Iya. Menurut kamu itu yang salah gimana tuh? Apa yang salah? Yang salah pembagian waktu saya sih kak, karena kan kayak seharusnya tuh rapat UKM itu nggak harus selalu hadir gitu kan kak, kayak tapi saya tuh kayak memaksakan diri saya untuk terus hadir sampai akhirnya saya nggak bisa bagi waktu yang benar gitu kak, yang akhirnya saya niatnya tadi mau kayak seimbang antara aktif sama prestasinya malah jadi anjlok dua-duanya. Jadi karena kesibukan di UKM kamu malah ngelupain nilai-nilai akademik kamu gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu berarti kan kamu nggak bisa nih bagi energi kamu antara UKM
justru camp ini jadi mengganggu untuk kegiatan akademik kamu gitu ya, karena nilai-nilai kamu jadi tertinggal gitu. Oke, nah itu selain kegiatan UKM ini ada lagi nggak sih hal-hal yang ganggu kamu kira-kira? Apa ya kak, kayaknya UKM ini tuh aja deh kayak yang ganggu sih kak, kayak dari UKM terus dari tugas-tugas yang membludak. Oke, jadi kamu benar-benar ngerasa capek banget berarti akhir-akhir ini, apa udah kegiatan UKM banyak, terus juga tugas-tugas dikasih itu Banyak banyak banget, apalagi sekarang ini udah dekat-dekat UAS ya, pasti tugasnya lebih banyak lagi. Iya. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih sebenarnya, menurut Kila itu yang jadi prioritas Kila saat ini tuh sebenarnya apa? Seharusnya itu prioritas itu tugas kan, karena kan ya kita mahasiswa kan untuk belajar ya kak, dan itu tuh untuk organisasi tuh kayak hal yang kita dapat dari luar akademik kan seharusnya, dan ya, jadi menurut saya tuh kayak seharusnya saya memprioritaskan tugas saya daripada organisasi saya gitu, tapi ternyata saya malah sebaliknya. Oke, tapi kenyataannya ya, Iya. padahal kita tahu nih seharusnya lebih memprioritaskan untuk tugas-tugas akademik Kila, tapi kenyataannya justru sebaliknya, adalah lebih memprioritaskan kegiatan UKM Kila, sehingga tugas-tugas Kila itu jadi terabaikan buat nilai Kila jadi anjlok gitu kan, gak ada waktu belajar Kila ini jadi lebih dikit gitu ya, gara-gara fokus ke kegiatan-kegiatan organisasi atau UKM Kila itu gitu kan. Berarti Kila ini punya masalah, nggak bisa menentuin energi Kila ini mau digunakan, diprioritaskan kemana, ke UKM atau ke untuk ke kegiatan apa akademik gitu ya. Oke, kalau gitu tapi sebenarnya Kila ini ngerasa, selain ngerasa gak bisa gak bisa bagi manajemen waktu tadi itu yang seperti Kila bilang tadi, apalagi sih yang bikin Kila ini jadi gak bisa pilih prioritasnya yang mana gitu? Kayaknya fokus saya sih kak, karena saya tuh susah banget buat kayak fokus gitu, jadi kayak ketika ada datang berbarengan kayak antara organisasi sama tugas itu fokus saya jadi kayak kebagi-bagi gitu loh kak, jadi kayak kepalanya tuh mau pecah jadi ya, karena ya itu karena saya pertama nggak bisa manajemen waktunya, terus disiplin energi saya sendiri, terus fokus saya juga itu jadinya kebagi-bagi kak, itu sih. Tapi kalau misalnya Kila lagi ada tugas nih, misalnya tugasnya lagi menumpuk, tapi di waktu bersamaan ada tugas-tugas dari kegiatan organisasi Kila juga gitu, yang biasanya Kila lakuin dulu itu apa? Nah Yang itu Kila pilih? saya tuh di posisi itu ya kak, kadang itu kan kalau misalnya dari UKM itu kan mereka kan kadang ngasih deadline gitu ya kak, kalau misalnya deadline mereka itu cuma sebentar, biasanya saya prioritaskan itu UKM dulu, karena saya juga tapi lihat lagi kayak kalau misalnya tugasnya masih bisa ditunda, kadang saya nunda tugas kak. Oke, jadi mulai apa kalau misalnya ada bersamaan ya tugas-tugas sama kegiatan UKM gitu, kamu milih untuk ngerjain
dulu yang ada deadline-nya gitu daripada tugas-tugas. Gitu aku mau nanya lagi, ada nggak sih tugas-tugas UKM yang buat Kila itu jadi buat tugas-tugas yang harus kita kerjain, tugas-tugas akademik yang kita kerjain itu jadi kekumpulnya itu melebihin deadline? Waktu itu ada sih kak, karena ini kesalahan saya juga yang karena saya lupa dan gak lihat deadline-nya sih kak. Jadi kayak ada, karena kan biasa kalau ada acara itu kan pasti banyak surat menyurat gitu kan kak. Dan saya tuh lebih fokus ngerjain itu karena kayak diteror juga sama, biasanya tuh sama kayak kakak tingkat gitu, kayak ini tolong ya dikerjain segera macam gitu kan kak. Nah sementara saya sampai lupa kalau misalnya saya ada tugas yang sebenarnya deadline-nya juga malam itu kak. Jadi waktu saya selesai ngerjain surat menyurat itu tuh kayak deadline itu kan biasa jam 11.59 gitu, itu tuh udah jam 11 kurang kak. Jadi kayak sebenarnya tuh tugasnya tuh, jadi kan tugas itu banyak gitu yang harus dikerjakan di matkul itu. Jadi ya kayak saya terlambat sekitar sejam sampai 2 jam kayak waktu itu tuh. Oke, jadi gara-gara sibuk ngerjain tugas dari UKM, kamu justru malah terlambat ngumpulin tugas akademik gitu ya. Itu berarti kalau dari yang aku dengar cerita kamu, kenapa kamu itu mentingin kegiatan UKM, tugas-tugas dari UKM sehingga lebih mentingin tugas-tugas UKM sehingga kamunya mengabaikan tugas-tugas akademik kamu tuh, selain karena kamu nggak bisa prioritasin yang mana, tapi juga karena berarti tekanan dari kakak tingkat gitu ya. Kamu merasa kalau karena ditekan, sedangkan kalau tugas-tugas dari dosen kan kayak mereka nggak mungkin langsung nyuruh kamu gitu ya berarti ya. Oke, nah itu tuh kalau perasaan kamu gimana sih kalau misalnya belum ngerjain tugas-tugas dari UKM gitu? Nah, jadi kayak gak seneng gitu karena kan jadi dichatin terus ya kak. Jadi kayak mereka tuh tiap hari tuh kayak ngingetin bahkan kalau misalnya bisa tiap jam itu mereka ngechatin ngingetin gitu kan kak. Jadi kayak diteror, jadi saya nggak tenang gitu loh. Sebenarnya kan kalau misalnya tugas dosen kan kayak nggak kayak gitu kan, kayak mereka ya udah, mereka udah ngasih tugas, mereka udah ngasih deadline, ya udah gitu kan. Sebenarnya kan kalau misalnya dari organisasi kayak semuanya tuh diburu-buruin gitu. Jadi ya saya kayak, oh saya diburu-buruin, saya nggak tenang gitu. Sementara tugas kan gak diburu-buruin, jadi kayak ya udahlah itu nanti dulu, sampai akhirnya itu bisa jadi telat ngumpul. Oke, berarti aku bantu rangkum dari awal ya Kila. Yang Kila lagi rasain akhir-akhir ini pusing gitu, kepalanya kayak mau pecah gitu karena beban tugas UKM, tugas-tugas akademik yang menumpuk gitu ya, buat Kila itu capek gitu ya. Terus juga tadi Kila sempat bilang kalau misalnya kalau Kila nggak bisa bedain prioritasnya yang mana yang mau dikerjain dulu, tugas-tugas UKM atau tugas-tugas dari akademik. Kila nggak bisa mastiin energi Kila untuk prioritas dipakai kemana dulu gitu, sehingga buat nilai-nilai akademik Kila jadi turun karena Kila nggak bisa nentuin fokusnya Kila kemana gitu ya. Oke, kalau gitu nanti kita akan diskusi lagi tentang gimana kita mau nentuin
tugas kayak tugas UKM. Iya. Maksudnya kita lakuin buat nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti kakak mau Kila itu Kila nyatet nih kegiatan-kegiatan apa aja yang penting yang udah Kila lakuin gitu ya. Menurut Kila penting dan bisa dijadiin prioritas gitu ya. Oke, mungkin sampai sekian aja pertemuan kita hari ini. Semoga nanti Kila pulangnya langsung pulang ke rumah ya berarti. Iya, nugas. Semangat dan semoga selesai semua. Oke, sekian aja Kila boleh langsung pulang. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Saya izin permisi ya Kak. Oke, hati-hati. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.